Sobat Klasik, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendatangi salah satu kolektor manuskrip, yaitu Bu Aini. Ini lokasi di Jombang. Bu Aini itu menyimpan lebih dari 500 ya, antara 500 sampai 800 teks, katanya kayak gitu. Makanya mari kita temui untuk mengorek lebih jauh tentang Bu Aini. Ya, sekarang telah sampai di rumah Mbah atau Mbak ya, Mbak Aini lah. Ya, Mbak Aini. Ini saya diajak di belakang rumahnya. Belakang rumahnya ini banyak tanaman pohon salak ya, tapi belum berbuah. Kenapa diajak ke belakang? Karena salah satu dari keluarga Mbak Aini ini ada yang meninggal 4 hari yang lalu. Jadi untuk menghormati beliaunya, karena di depan banyak orang, jadi di belakang saja untuk diskusinya dan ngobrol-ngobrolnya. Pemirsa boleh menanyakan apapun lah mengenai manuskrip itu di dalam komen. Ya, inilah sosok Mbak Aini. Bisa diceritakan Mbak pengalaman tentang manuskrip? Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan dulu, nama saya Adrika Fitrotul Aini. Biasanya dipanggil Aini, Mbak Aini silahkan. Saya salah satu dosen di kampus YIN Tulungagung. Nah, saya juga menggemari koleksi-koleksi naskah atau manuskrip ya. Ada beberapa naskah atau manuskrip yang saya koleksi di rumah saya, sekitar 400-an kodek, yang di dalamnya juga pastinya tidak hanya 400 ya, karena dalam satu kodeks itu ada beberapa teks seperti itu. Bagaimana ya proses dulu Mbak Aini mengumpulkan sebanyak itu manuskripnya? Proses awalnya ya karena ketertarikan mengenai naskah-naskah kuno, saya mencoba untuk melihat di sekeliling di keluarga saya sendiri, kira-kira ada nggak peninggalan keluarga yang itu berupa naskah seperti itu. Nah, ternyata ada saudara yang menyimpan itu warisan dari mbah, berupa Al-Quran dan juga kitab fikih seperti itu. Nah, dari situ mulailah saya punya keinginan untuk menyimpan atau mengoleksi lebih banyak lagi dari naskah-naskah tersebut yang ada di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur seperti itu. Gitu ya. Iya. Sebenarnya kepentingan manuskrip itu untuk apa sih kalau dalam dunia akademisi itu? Oke, yang pertama, kalau saya bisa katakan, yang pertama, yang paling dasar ya, untuk menyelamatkan warisan dari mbah-mbah ya, dari nenek moyang. Yang kedua, untuk dalam dunia akademisi kita bisa menggali dari ilmu-ilmu yang ada di dalam naskah-naskah kuno itu, karena kita tidak menutup kemungkinan banyak ilmu, baik itu ilmu kalau dalam dunia pesantren, karena kitab-kitab di naskah kuno itu tidak hanya kitab-kitab yang itu berbahasa Jawa dan sebagainya, ada yang berbentuk bahasa pekon, yang itu kitab-kitab yang digunakan di pesantren, ada ilmu fikih, ada tafsir, ada tasawuf, akidah dan sebagainya. Nah, dalam dunia akademisi kan kita bisa mengkajinya, bagaimana sebenarnya perkembangan
keilmuan pada masa dulu hingga sekarang, apakah ada pergeseran, apakah masih dipakai atau ada yang sudah tidak dipakai seperti itu. Istilahnya berarti untuk laboratorium penelitian begitu ya? Ya. Terus kalau untuk perawatannya gimana itu? Kalau untuk perawatannya sendiri, nah perawatan naskah kuno ini gimana ya? Sangat hati-hati ya kalau kita mempunyai koleksi naskah atau manuskrip ini, sangat hati-hati karena usia naskah kan ada yang berapa ratus tahun yang lalu kan tidak sama antara satu naskah dengan naskah yang lainnya, sehingga cara merawatnya ya selalu dibersihkan beberapa, kalau saya sih biasanya 1 bulan sekali dibersihkan. Kalau itu berupa naskah kuno yang berupa kertas, dibersihkan pakai kuas cat itu loh. Nah itu dibersihkan debu-debunya dalam naskah itu untuk menghindari dari serangan atau hewan-hewan serangga itu kan. Serangga, biar bersih gitu ya? Biar bersih. Ya. Terus kesulitannya apa sih dalam pencarian manuskrip di selama ini Mbak ini, di perkampungan atau di mana gitulah? Nah kalau masalah kesulitan macam-macam ya, menghadapi masyarakat yang punya koleksi warisan naskah itu kan juga macam-macam. Ada yang kadang punya tapi tidak diperbolehkan untuk melihat atau meminjam atau bahkan membelinya. Itu ada yang seperti itu karena menganggap itu warisan yang harus dijaga. Nah tapi prihatinnya koleksi naskah itu tidak dirawat dengan baik seperti itu juga jadi kesulitan. Tapi ada juga yang mudah, kadang diberikan atau dihibahkan dengan secara cuma-cuma. Silakan dirawat, daripada tidak bisa merawat, monggo dibawa saja untuk dirawat seperti itu. Sehingga permasalahannya ya macam-macam, Mas. Ya. Terus untuk perkembangan kajian ya tentang manuskrip atau naskah itu sendiri, menurut Mbak ini itu perkembangannya sekarang itu seperti apa? Kalau untuk perkembangan kajian ya, yang pertama di saat ini sendiri sudah banyak beberapa akademisi yang sudah mulai sadar mengenai naskah-naskah kuno atau manuskrip ini. Nah sehingga saya sedikit agak lega sih, karena bukan hanya saya saja yang mulai sadar untuk melestarikan atau merawat dari peninggalan warisan nenek moyang dahulu, tapi juga para akademisi lain sudah mulai gencar untuk mengumpulkan atau mencari naskah-naskah kuno yang ada di sekeliling mereka, sehingga kajian mengenai naskah sudah mulai banyak, meskipun mereka ada juga yang sekedar hanya mengoleksi saja tanpa mengkaji di dalam isinya. Nah yang saya inginkan, yang koleksi saja ini bukan hanya jadi koleksi saja, tapi juga gimana naskah-naskah itu dikaji di dalamnya itu seperti apa sebenarnya. Berarti untuk relevansi dunia sekarang gitu ya? Ya, seperti itu. Terus usia yang paling tua itu kira-kira usia berapa ya? Mungkin di kolofon dijelaskan, atau mungkin perkiraan kira-kira, atau mungkin dari historiografi tempat penemuan manuskrip tersebut? Macam-macam, Mas. Saya nggak bisa menyamaratakan usianya itu berapa dari naskah yang saya koleksi. Ada yang abad 17 ada, abad 18 juga ada. Di dalam kolofon ada yang disebutkan kalau itu ditulis oleh penulisnya itu pada abad 18, 19, tapi ada juga yang di dalam kolofon tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan itu saya mengidentifikasinya ya berdasarkan dari isinya, dari kertasnya, dari tintanya, seperti itu. Ya. Terus masalah itu, kalau kitab-kitab yang dimiliki Mbak ini itu kira-kira ada nggak yang masih dikaji di pesantren atau dijadikan bahan kajian anak-anak santri gitu ya, atau mungkin sudah tidak relevan mungkin untuk menjawab persoalan fikih untuk dunia saat ini? Kalau dari tadi yang saya katakan bahwa perlu ada kajian lagi mengenai naskah-naskah ini, bukan hanya sekedar koleksi tapi mencoba untuk dikaji ulang. Karena apa? Karena di dalam isinya dari naskah-naskah ini tuh ada yang masih dikaji di dunia pesantren sekarang, ada yang tidak.
seperti itu. Kalau seperti kitab fikih Indonesia kan mayoritas fikih mazhab Syafi'i itu masih ada beberapa yang digunakan ketika saya lihat naskah dari judulnya dan isinya ya. Tapi kalau kayak semisal kitab tauhid itu ada beberapa judul yang di naskah itu ada judul kitabnya, yang di pesantren sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan kitab itu meskipun isinya hampir sama sih, cuma kitab yang dijadikan rujukan di pesantren dahulu itu tidak digunakan di sekarang seperti itu. Tapi lain waktu bisa untuk melihat ya. Oke, untuk bisa. saya ya bisa untuk menjelaskan satu persatu teks itu. Jadi teks itu isinya tentang apa, terus kenapa naskah itu sekarang tidak digunakan, keterkaitan dengan teks itu ya. Iya, monggo silakan. Oh iya, Silakan, terima kasih Mbak Aini ya. Ini pemirsa bincang-bincang dengan Mbak Aini, salah satu dosen di Tulungagung. Lain waktu kita untuk mengorek lebih jauh ya tentang isi teks manuskrip dari koleksi-koleksi Mbak Aini ya. Terima kasih sahabat klasik, sampai ketemu di lain kesempatan.